Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya, sedulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Oke sahabat ngarit dimanapun Anda berada, di sore hari ini masih bertemu lagi dengan saya di channel Calon Sukses. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini teman-teman semuanya tentunya yang punya lembu, punya sapi ataupun punya domba tentunya sudah ngarit ya, berhubung ini sudah sore. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah ngarit dan mendapatkan rumput ya. Jadi alhamdulillah beberapa hari ini di tempat saya khususnya Damasraya, Sumatera Barat ya sudah turun hujan dan alhamdulillah nampak di belakang saya teman-teman semuanya ya, rumput saya sudah mulai menghijau dan mulai subur kembali. Oke teman-teman, sobat ngarit, sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya, yaitu mengenai kelebihan atau keunggulan dan kekurangan daripada rumput tanggul atau rumput BH. Rumput tanggul atau rumput BH dengan bahasa latinnya yaitu Braharia humidicola adalah jenis rumput tanggul atau rumput BH yang sangat mudah sekali dibudidayakan. Jadi sobat ngarit dimanapun Anda berada, di beberapa jenis rumput ya, ada itu kolonjono, odot, rumput BH atau rumput tanggul yang saya tanam ini tentunya semuanya mempunyai kelebihan atau kekurangan. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai kelebihan dan kekurangan daripada rumput BH atau rumput tanggul yang saya tanam. Jadi untuk rumput tanggul atau rumput BH ini ya mempunyai keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, rumput ini sangat gampang sekali untuk dibudidayakan ya teman-teman, karena rumput ini sangat cepat sekali pertumbuhannya ya teman-teman. Jadi untuk rumput BH yang saya tanam ini ya sudah berumur kurang lebih 3 tahun. Jadi selama saya menanam sawit ini ya, begitu pula ketika itu saya baru menanam rumput. Jadi untuk umur sawit saya ini sekitaran 3 tahun kurang ya. Jadi umur rumput BH yang saya tanam itu juga hampir 3 tahun ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di belakang saya ini rumputnya sudah tidak ada lagi celah, jadi rapat. Padahal dulu ketika saya menanam itu jaraknya 50 kali 50 atau sekitar hampir setengah meter ya teman-teman, karena berhubung dulu bibit masih sangat langka sekali dan itu pun kita dapatkan dengan membeli ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini saya tidak lagi membeli ya, karena banyak sekali rumput tanggul yang atau rumput BH yang bisa saya jadikan bibit untuk memperlebar lokasi bangbakan. Untuk kelebihan daripada rumput tanggul atau rumput BH yang saya tanam ini adalah pertama, rumputnya sangat mudah sekali untuk dibudidayakan karena dari segi pertumbuhannya yang sangat cepat. Dengan pertumbuhan yang sangat cepat itu tentunya ada syaratnya. Yang pertama, kita harus melalui pemupukan dengan teratur ya teman-teman. Jadi untuk pemupukan rumput BH atau rumput tanggul ini kita bisa gunakan pupuk kimia sejenis urea, bisa urea non subsidi atau urea subsidi ya teman-teman. Jadi kalau saat ini di tempat saya sangat susah sekali dapat urea subsidi, jadi kita gunakan urea non subsidi walaupun sangat mahal atau lebih mahal dari urea non subsidi, tapi tentunya kualitasnya juga lebih top atau lebih bagus dibandingkan dengan urea subsidi. Jadi teman-teman ya, syaratnya kita harus pemupukan dengan teratur dan rutin apabila rumput kita ingin cepat subur dan cepat diarit. Kemudian untuk kelebihan atau keunggulan rumput tanggul atau rumput BH ini ya teman-teman adalah mempunyai rumpun yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman perhatikan atau lihat, ini rumpunnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Dalam satu rumpun ini ya, kalau kita jadikan bibit ini bisa banyak sekali. Jadi bisa teman-teman lihat kesuburannya juga ini sangat hijau dan ini rumpunnya sangat banyak sekali. Bisa teman-teman perhatikan atau lihat ya teman-teman, dari segi rumpun
Itu yang menjadi kelebihan daripada rumput BH atau rumput tanggul yang saya tanam. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga daripada rumput BH atau rumput tanggul ini ya teman-teman, akarnya ini sangat kuat ya teman-teman. Jadi apabila kita menanam rumput tanggul atau rumput BH ini, bisa kita gunakan sebagai penahan apabila kita mempunyai lahan-lahan yang miring di dekat tepi-tepi sungai atau pinggir-pinggir bandar ya, yang rawan sekali longsor, kadang kena air. Nah, bisa kita tanami rumput BH atau rumput tanggul seperti ini ya teman-teman, karena ini akarnya sangat kuat. Bisa coba kita cabut ya teman-teman, kita ambilkan contoh biar teman-teman bisa lihat akar. Nah, jadi sepertinya teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah, ini akarnya ini kalau kita tanam apalagi di musim penghujan, ini sangat cepat sekali dan tidak gampang layu kalau kita tanam di musim penghujan ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teman-teman yang mungkin selama ini belum tahu kelebihan daripada rumput tanggul atau rumput BH. Selanjutnya untuk kekurangannya juga kita harus mengetahui ya teman-teman. Kekurangan daripada rumput tanggul atau rumput BH ini sebenarnya tidak banyak ya teman-teman, juga tidak perlu kita khawatir, karena untuk rumput tanggul atau rumput BH ini mungkin hanya di musim penghujan ini kekurangannya. Jadi untuk kekurangannya yang pertama, untuk tanaman jenis rumput BH atau rumput tanggul ini tidak cocok untuk kita tanam di lokasi yang gersang atau tandus ya teman-teman. Jadi kalau kita mungkin menanam di lokasi yang lokasinya berbukit-bukit ya, dataran tinggi, itu biasanya kadar airnya kurang ya teman-teman. Kemudian teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, untuk kekurangan daripada rumput tanggul ini yang kedua adalah rumput tanggul atau rumput BH ini rawan sekali membusuk atau layu apabila setelah masanya kita panen rumput tersebut. Rumput ini ya tidak kita panen sesegera mungkin apabila pada musim hujan. Jadi apabila pada musim hujan ya, seperti pada bulan Desember, Januari, itu kadang-kadang sudah musim penghujan ya. Kalau rumput kita sudah panjang-panjang, sudah bisa kita arit, segera mungkin kita arit, sebab ketika rumput ini sudah tinggi ya, nanti dia akan ambruk. Akan ambruk apabila terkena hujan yang terus-menerus, maka akan bertumpuk-tumpuk. Nah, di bawah rumput tersebut nanti akan layu ataupun panas. Nah, setelah panas maka nanti rumputnya akan membusuk atau menguning. Nah, jadi itu kelemahan daripada rumput tanggul atau rumput BH ya. Apabila teman-teman nanti mungkin menanam, apabila rumputnya pada musim curah hujannya kurang, itu tidak masalah. Tapi kalau pada musim penghujan yang terus-menerus ya, itu kalau kita mempunyai rumput ini jangan sampai terlalu panjang apabila kita memanen. Dan untuk pemanenan pertama setelah tanam ya, itu kurang lebih hampir 3 bulan ya teman-teman, sebab butuh proses untuk memanjangkan. Jadi untuk memanjang panjangnya rumput itu setelah penanaman itu agak lama ya teman-teman, hampir sampai 3 bulan, itu tergantung curah hujan dan kesuburan tanah. Nah, jadi untuk setelah pengaritan bisa kita panen 1,5 bulan. Nah, kurang lebih umur 1,5 bulan itu bisa kita panen. Itu pun kalau tanahnya subur ya. Kalau tanahnya subur biasanya kita sudah setinggi pusar atau di atas lutut ya teman-teman. Nah, itu sudah masanya kita panen. Jangan sampai kalau lewat daripada musim panen terus musim hujan tidak kita panen, nanti rumput itu kelemahannya adalah sangat gampang sekali untuk busuk ya teman-teman. Kemudian untuk kelemahan atau kekurangan daripada rumput tanggul atau rumput BH ini ya teman-teman, yaitu rumput ini tidak bisa atau tidak cocok kita tanam di lokasi yang terhalang oleh pepohonan, atau rumput ini tidak tersinari langsung oleh cahaya matahari. Jadi untuk rumput ini yang saya tanam ini di lokasi sawit ya. Jadi apabila perkebunan sawit ini sudah besar, otomatis nanti rumput ini juga akan terpengaruh pertumbuhannya atau perkembangannya. Jadi
untuk rumput BH atau rumput tanggul ini memang biasa disebut sebagai rumput lapang atau rumput lapangan ya teman-teman. Karena yang paling bagus atau paling baik itu ditanam di lokasi yang terbentang luas seperti lapangan atau di lokasi persawahan yang kering. Nah, itu tidak ada ditumbuhi pepohonan. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi kalau dia terhalang oleh pepohonan, maka sinar matahari tidak secara langsung menyinari rumput tersebut, maka pertumbuhan daripada rumput tersebut akan terpengaruh. Itu bisa terlihat ya, rumputnya yang di bawah-bawah sawit ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, itu bahkan tidak ada sama sekali rumput tanggulnya. Padahal dulu itu penuh ya teman-teman, sampai paling-paling setengah meter dengan rumput, dengan batang sawitnya. Sekarang bisa teman-teman lihat, sudah semakin menjauh. Nah, jadi kira-kira teman-teman seperti itu ya, untuk kekurangan daripada rumput tanggul atau rumput BH yang saya tahu. Oke teman-teman, sobat ngarit di seluruh Nusantara, mungkin kira-kira seperti itu sudah saya jelaskan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan daripada rumput tanggul atau rumput BH ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin selama ini hanya menyaksikan video saya terlihat bagus atau subur, tapi tidak mengetahui ada kekurangannya, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwasanya setiap rumput itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk rumput tanggul ada kekurangannya tadi sudah saya sampaikan, dan kelebihannya juga sudah saya sampaikan. Oke teman-teman, sahabat sukses dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini video kali ini. Untuk teman-teman yang baru saja menyaksikan atau menyimak video saya, bisa dibantu like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.